Thank you, Tere. Terima kasih ya buat kesaksiannya yang menguatkan di hari Sabat ini. Kita semua rindu untuk loosen up ya. Kita kalau datang hari Sabat itu kita pertama siapkan pikiran kita dulu. Kita coba untuk lebih rileks lagi ya. Coba di set pikirannya kalau hari Sabat ini kita siap menerima pekabaran Tuhan, siap menerima berkat, ya, siap mengalami sukacita dari Tuhan ya, karena saya percaya kesempatan kita sekarang ini adalah kesempatan yang akan membuat sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Thank you Tere yang sudah memberikan kesaksian ya. Ini adalah kesaksian iman yang harusnya menguatkan kita semua ya, bahwa cara-cara Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan saya juga punya kesaksian dalam 2 minggu ini ya, sebelum saya lanjutkan dalam bahan saya. Minggu lalu saya dapat teks, ya, dapat WhatsApp dari grup WA, ya, dari grup WA saya yang dulu. Ini adalah kumpulan kecil, small group saya. Pertama kali saya pindah ke Jakarta, 2018. Saya ingat waktu itu small group kami hanya berempat saja, hanya berempat. Saya, sepupu saya, temannya sepupu saya, sama pacar temannya sepupu saya. Dan kami bertiga Advent, tapi pacar teman sepupunya saya itu Muslim. 2018. Bible study cuma berempat. Kami Bible study reguler, ya, tiap minggu. Mereka teman kita ini yang Muslim ini nggak pernah ada exposure sama kekristenan sebelum sama pacar orang Kristen Advent ini. Apalagi bukannya Kristen lagi, Advent. Ini sudah dikenal banyak sekali seperti syarat ya, seperti syarat-syarat. Tetapi selama Bible study itu, ya, saya buat Bible study itu karena mereka anggota gereja saya. Saya nggak pernah berpikir hanya anggota gereja saya saja. Jadi kalau ada orang rindu Bible study, saya selalu terbuka, ya, saya selalu siap. Saya selalu katakan dalam pikiran saya, kalau ada Bible study, saya siap. Jadi ketika sepupu saya ajak saya Bible study, oke, go ahead, kita mulai. Teman-teman tahu, minggu lalu, hari Jumat, saya dapat teks. Ya, kalau cewek itu, ya, saya lupa namanya, Ziva, Z-nya, Vika. Vika ini akhirnya akan dibaptis di Jemaat Malaka Jaya. Dan puji Tuhan, hari Sabat kemarin, ya, tanggal 10, akhirnya dibaptis. 2018 sampai 2022, 4 tahun. Bukan waktu yang singkat ya. 4 tahun untuk seseorang buat Bible study. Saya masih ingat banget, waktu pertama kali kami mulai Bible study, ya, teman saya ini selalu bilang, waduh dia nih paling segan, paling nggak mau dengar Alkitab, nggak mau dengar kekristenan. Ya. Tapi puji Tuhan, ya, pekerjaan Tuhan itu selalu bekerja. Jadi saya percaya bahwa ya saya ini sudah beberapa kali melihat kejadian seperti itu ya, di mana Tuhan itu bekerja dalam seseorang melalui beberapa tahun. Kemarin, 2 hari lalu, itu minggu lalu ya, minggu ini sekarang, 2 hari lalu, saya dapat teks dari Facebook Messenger. Salah satu murid saya dulu, murid di kelas saya yang saya bisa katakan paling terdiam, ya, paling terdiam, kelihatannya paling aneh, paling gak banyak teman. Ya. Dia katakan, mudah-mudahan kamu masih mengingat saya, karena saya sekarang sudah percaya sama Tuhan. Jadi, saya itu sangat diberkati ya, 2 minggu terakhir ini. Ya. Saya sangat diberkati, kenapa? Karena pekerjaan Tuhan itu berbuah. Jadi, saya percaya di masing-masing tahun sekarang malam ini, ada 8 orang kita malam hari ini, saya percaya pekerjaan Tuhan itu berbuah. Ya. Saya nggak takut, saya nggak malu, saya nggak merasa kecewa atau kecil hati ya kalau ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya malahan sangat
senang sekali, sangat bahagia sekali kalau masing-masing kita rindu belajar Alkitab. Ya. Jadi saya percaya kalau masing-masing kita setia, ya, kita nggak perlu takut kapan, karena bibit itu pasti berbuah. Masih ingat firman Tuhan katakan, firmanku tidak akan kembali dengan kosong. Firmanku itu akan berbuah. Firmanku akan menuai hasil. Jadi saya mau doakan ya malam ini 7 dari kita, termasuk saya 8, kita berdoa dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kita katakan Tuhan, saya mau terima berkat ini. Teman-teman tahu nggak sekarang kalau teman-teman nonton YouTube, ya kalau teman-teman nonton YouTube terus lihat, saya suka iseng ya, saya suka lihat YouTube channelnya orang-orang Hindu dan Buddha. Saya juga suka pernah ngeliat kadang-kadang, saya penasaran aja, saya orang yang suka penasaran. Jadi saya suka lihat cara mereka, apa sih yang mereka kabarkan di agama Hindu dan Buddha. Lalu saya lihat ada satu biksu, ya, dia dibuat YouTube channel, dan di situ di YouTube channelnya itu dia selalu katakan bahwa kehidupan itu semuanya itu dimulai dari kebiasaan. Jadi saya ngeliat dia itu lebih kayak seperti ini ya, bukan seperti guru spiritual, tapi katakan semua itu mulai dari kebiasaan kecil yang kita punya dari bangun pagi sampai tidur. Jadi dia katakan seperti ini, kalau Tere bangun pagi, ya Krista bangun pagi itu kenapa orang Kristen biasanya renungan pagi itu adalah bagian dari kita itu namanya cleansing. Kalau teman-teman tahu, kayak malam sekarang, Vesper. Vesper ini bagian cleansing. Bagian kita tuh memurnikan, menyucikan pikiran kita. Bagian kita itu untuk meluruskan pikiran kita. Jadi kalau teman-teman di sini datang, aduh Vesper lagi, aduh Bible study, percaya sama saya, ini gak bakal jadi berkat. Kalau kita datang bersungut-sungut, ya sama kayak makan di restoran. Kalau kita makan di restoran bersungut-sungut, percaya deh, makanan apapun pasti gak ada rasanya. Tapi makanan sederhana apapun, ya saya di sini sama istri sama Bella ya, Bella ini mau nggak mau ya, dan ternyata punya bakat masak ya. Saya katakan, wah saya senang sekali kalau kita bisa masak-masak yang sederhana aja, karena satu itu saya teringat ketika saya di Indonesia saat masih kecil ya, dan kedua kalau makan dengan syukur itu beda rasanya. Ya, selain kita cuma sekedar berdoa, cuma sekedar makan lalu berdoa, itu beda rasanya. Kalau makan, berdoa, bersyukur. Jadi saya mau ingatkan kepada kita ya, anak-anak muda yang TTP ini, yang semangat ini ya, saya percaya kita bisa buat perubahan kalau kita buat perubahan dari kebiasaan terkecil. Ya, kebiasaan terkecil itu adalah kebiasaan yang akan merubah pola hidup kita, gaya hidup kita. Nah, jadi saya mau kutip ayat tadi dari video yang saya nonton, tetapi itu bukan hal yang baru karena hamba Tuhan Ellen White juga mengatakan yang sama. Saya mau mulai dengan satu kutipan ya, karena malam ini judulnya bedanya menginjil sama menyindir. Ini kenapa saya sengaja angkat topik ini, karena ini beda-beda tipis ya. Kadang-kadang kita berpikir kita menginjil, padahal bukan menginjil. Kita selain menyindir. Ya. Kita suka menyinggung. Memang kadang-kadang kalau kita menginjil pasti ada yang tersinggung. Tapi bukan artinya menginjil itu menyindir atau menyinggung. Ya. Karena apalagi dalam zaman sekarang, kalau menginjil itu bukan masalah soal apa yang kita tahu. Ya. Percaya deh sama saya. Nggak ada orang, ya. Contoh lah, nggak ada cowok, ya. Jadi kan buat kebetulan yang buka kamera semua kan kebanyakan cewek ya. Ada Lani, ada Krista, ada Tere. Coba deh, bayangin ya satu cowok ya yang ngedekatin seorang cewek, ya. Saya percaya cewek nggak dapetin cowok karena cewek nggak bakal tersentuh sama seorang cowok karena cowoknya tahu semuanya. Ya. It's not about how much you know. Jadi saya mau ingatkan kembali ke teman-teman, jangan merasa terintimidasi kalau berpikir kalau pendeta tapi saya nggak tahu apa-apa. Bukan masalah tahu apa-apanya, ya tahu apa-apa juga nggak menjamin apa-apa.
ya. Bahkan di kehidupan sendiri, ya saya punya teman, ya orang yang terpintar sekalipun nggak menjamin apa-apa. Ya, saya bukannya merendahkan orang yang pintar, enggak. Tapi saya mau katakan bahwa bukan masalah, oh saya harus juara kompetisi Alkitab dulu baru bisa menginjil. Enggak seperti itu juga, enggak seperti itu, enggak sesulit ini, dan enggak semenakutkan seperti itu. Karena saya mau ingatkan kepada kita semua, saat Yesus ada di kayu salib, sebelum saya lempar pertanyaan ya, saat Yesus di kayu salib, saya mau tanya, saat Yesus di kayu salib, ada 2 orang di sebelahnya, betul? Tapi siapa yang mulai percakapan? Yesus atau 2 orang di sebelahnya mulai duluan? Kalau Yesus mau menginjil, kalau Yesus terobsesi menginjil, harusnya dia injili 2 orang itu. Tapi Yesus nggak mulai menginjil dengan berkata-kata sampai mereka ngomong duluan. Akhirnya setelah mereka ngomong, dan ingat, Yesus nggak langsung dihadapkan dengan pernyataan yang baik. Siapa yang ngomong duluan? Yang di sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang ngomong duluan sebelah kiri atau sebelah kanan? Penjahat yang sebelah kiri atau sebelah kanan yang ngomong duluan sama Yesus? Pendeta yang mana? Yang mana, Krista? Lupa, pendeta. Yang sebelah kiri, yang jahat Oh, duluan yang yang ngomong. kiri. Oh, Yang mencemooh dulu yang ngomong. Karena kamu anak Tuhan, harusnya kamu bisa menyelamatkan diri kamu. Jadi dari situ aja kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus selalu dapat cemoohan. Ya, kalau Yesus merasa mewek atau merasa kecil hati, dia kan, oh iya ya, saya juga bingung anak Tuhan kok ada di pohon, ada di kayu salib sekarang. Tapi dia nggak tergubris, betul ya? Tuhan Yesus nggak tergubris dengan apa kata penjahat sebelah kiri. Tapi ketika penjahat sebelah kanan berbicara, dia sambut bahasannya. Jadi sekarang saya mau lempar pertanyaan pertama ya. Karena minggu lalu kan kita berbicara soal percakapan ya. Minggu lalu kita berbicara soal mendengarkan ya. Minggu lalu kita berbicara soal bagaimana kita menyambut atau memulai hubungan atau percakapan dengan seseorang. Sekarang saya mau tanya, bagaimana cara tanpa kata-kata? Pernah nggak teman-teman di sini pernah pengalaman memulai sebuah percakapan, memulai ya, bukan seseorang ngajak bicara, karena memulai percakapan tanpa kata-kata. Ada yang mau berani jawab nggak? Gimana ya, pendeta? Nggak Kalau kebayang. kalau kata Sabian ini angkat tangan. Iya, gimana? Diangkat tangan gitu. Maksudnya harus melayani Oh, angkat orang. tangan. Ya. Kata Sabian gitu. Oke. Ini sesuatu yang sulit ya. Tapi ini bakal terjadi kalau kita betul-betul pikirin. Kenapa? Karena teman-teman ini harus tahu, komunikasi itu bukan hanya kata-kata. Jadi, kalau kita berpikir bahwa kita harus banyak berkata-kata, itu salah. Kata-kata itu adalah bukan yang terutama. Karena komunikasi itu lebih kepada pancaran muka kita, refleksi gaya kita. Jadi sifat kita, kalau Alkitab katakan, wajahmu itu adalah cerminan hatimu. Jadi disinilah dimana pentingnya kita, ya contoh kalau di tempat umum, ya di tempat umum, lagi di pesawat nih, ya orang Indonesia kan kalau suka papasan mata kan, gitu kan. Tapi ada juga kita sekarang udah nggak zaman sekarang udah nggak kayak gitu. Kalau udah papasan mata kita cuek. Saya diajarkan oleh adiknya Alwin Yonatan, saya dekat ya sama kakak beradik ini ya. Kalau kita pernah bertatapan mata sama seseorang, tersenyumlah terlebih dahulu. Jadi
Kalau kita tersenyum lebih dahulu, ya, itu udah memulai percakapan, ya. Nah, masalahnya kita diajarin kalau kita mau menginjil, kita harus ngomong duluan. Ini yang salah. Malahan lebih seringnya kalau kita ngomong dulu itu kita terlihat seperti salesman, seperti orang sales. Jadi menginjil itu bukan sales. Jadi jangan kita berpikir bahwa menginjil itu kayak sales gitu, kayak apa namanya, kita harus ada bahannya, kita harus pikirin gimana strateginya. Nggak serumit itu, nggak serumit itu. Ya. Malahan seringkali ya penginjilan itu nggak mulai dari kata-kata, mulai dari muka kita, senyuman kita, khususnya mata kita. Ya, jadi kita harus tahu dalam komunikasi, komunikasi itu terjalin ketika ada kontak mata. Mata itu baru turun ke senyuman. Ya, setelah senyuman baru bahasa tubuh. Jadi kalau di contoh kayak di Amerika ini ya, entah kita bantu dia dulu, mungkin mau ini, perlu ini, jadi kita inisiatif. Jadi jangan langsung mulai dengan saya Wilson, perkenalkan saya pendeta, saya orang Advent, saya mau menginjil. Jadi inilah kesulitan kita sekarang. Bagaimana, pertanyaan kedua, bagaimana menyampaikan tentang Yesus tanpa bilang Yesus? Ini yang mau kita pelajari malam ini. Bagaimana menyampaikan saya ini orang Kristen tanpa menyebut kata Kristen. Bagaimana saya menyampaikan saya anaknya mama saya tanpa saya mengatakan nama mama saya. Gimana coba? Baby gimana? Gimana cara baby menyampaikan bahwa baby anaknya om, saya nggak tahu nama omnya, nama bapaknya, tanpa mengatakan nama omnya atau nama keluarganya? Kenalan dulu kali beneran. Kenalan dulu ya. Kalau kalau kita punya orang tua, bagaimana saya kasih tahu orang dengan tanpa memperkenalkan nama? Karena kadang-kadang kalau menginjil tuh nggak harus formal banget. Karena itu pengalaman saya. Malah kalau sesuatu yang formal itu sifatnya itu berbeda. Bawaannya itu juga berbeda. Kalau sorry nih, gue ada sesuatu nih, gue pengen bilang sesuatu nih tentang Alkitab. Orang ini modus, ini orang tahu ini orang aneh nih, ini orang fake, malah ada tiba-tiba orang datangin, gue pengen menginjil. Nggak ada seperti itu, teman-teman. Ya, ini masalahnya sama kita. Kita berpikir menginjil itu seperti proyek, seperti tugas. This is total mistake. Menginjil itu bukan tugas. Menginjil itu bukan keperluan. Menginjil itu bukan tujuan orang Kristen. Menginjil itu bukan tugas orang Kristen. Ini salah total. Dengarkan baik-baik ya. Ini dan jangan dilupakan. Jarang orang paham seperti ini. Jadi jangan dilupakan apa arti penginjilan. Coba ya bantu saya fill in the blank. Teman-teman tahu nggak? Otak kita ini, ya, ini saya kasih ilmu logis ya supaya kita tuh mengerti. Tadi saya bilang komunikasi ya, mulai dari mata. Sekarang saya kasih tahu. Otak kita ini didesain untuk survival. Otak kita, kodrat manusia, secara insting seperti binatang. Makanya kita pohon mengatakan nggak ada bedanya manusia sama binatang. Kenapa? Karena manusia dan binatang punya insting untuk satu hal, survival. Jadi contoh, kalau kita sekarang berpikir, kenapa sih pendeta zaman sekarang orang-orang kok kayaknya udah nggak terlalu peduli lagi sama orang, nggak terlalu aktif lagi di Kristen, orang-orang jarang gereja, orang jarang Bible study. Kenapa? Karena salah satu alasannya ialah survival. Jadi orang lebih peduli sama kerja, ya, hari Jumat malam, ya, lebih peduli untuk hang out, jalan-jalan sama temannya Jumat malam, karena itu bagian dari survival. Jadi secara insting, saya itu lebih berpikir, ya udahlah lebih baik saya hang out sama teman-teman, lebih baik saya jalan, lebih baik. Karena itu, ngerti nggak teman-teman maksud saya survival?
Jadi kalau saya hangout, jalan-jalan sama teman-teman saya, kalau saya kerja, itu sama seperti saya perlu makan. Makan, minum, itu kan survival. Betul? Sandang, pangan, ini kan kebutuhan basic. Jadi saya nggak perlu bilang itu tujuan hidup saya. Nggak mungkin saya bilang tujuan hidup saya itu untuk makan. Nggak mungkin kan? Saya nggak mungkin bilang tujuan hidup saya untuk minum setiap hari 7 kali. Itu bukan tujuan hidup, itu survival. Jadi otak kita ini hanya melekat kepada hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan hidup. Menginjil, sekarang pertanyaannya, bagaimana menginjil itu menjadi ketahanan hidup kita? Kalau kita nggak menginjil, itu kita tahu bahwa, wow, kayaknya something is missing. Nah, ini namanya sesuatu yang bukan sesuatu hal yang baru, tetapi sesuatu yang bisa dilatih. Coba kita buka kitab kita ya. Kita mungkin bisa minta salah satu dari kita boleh baca ya, satu ayat aja buat malam ini. 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Ini coba ya, ditandain Alkitabnya. Oke, ada yang boleh bantu baca? 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27, Ya. tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Coba, apa namanya? Saya selalu bilang, coba kunyah baik-baik. Coba betul-betul resapi ya. Kayak dulu saya masih ingat ya. Dulu kalau masih kecil tuh, saya sama adik saya tuh makan KFC itu sekali per 3 bulan ya. Terus kalau makan KFC itu udah kayak makan restoran kayak di pelataran ya, pelataran kota ya. Karena kami makanan lah spesial itu hanya KFC dulu. Saya selalu bilang kami tuh hidup di pas kecil itu udah kalau udah ngeliat KFC itu udah bahagia banget ya, karena memang beda zamannya. Saya nggak mau banding-bandingin, saya nggak mau bilang saya itu paling sedih, nggak. Ini beda, memang beda zamannya. Kalau zaman dulu juga ada yang lebih bagus paling. Tapi saya ingat ya, kalau udah namanya makanan yang apa namanya seperti KFC ini, itu tuh sudah seperti lapar ya, sudah kelaparan itu bertambah. Jadi apa namanya, kalau kita belajar Alkitab juga, baca Alkitab, coba pikirkan hal yang sama ya. Jadi sebelum baca, saya mau ingatkan lagi kebiasaan kecil kita, ada tingkatan antisipasi. Kalau kita nggak mengantisipasinya, apa sih nih, 1 Korintus mana lagi 1 Korintus nih, aduh. Oh, 2 Korintus. Oh, sorry, 1 Korintus. Kalau kita kayak gitu cara baca Alkitabnya, percaya sama saya, itu akan jadi sebuah siksaan. Baca Alkitab itu jadi siksaan. Dengarkan baik-baik ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Ini kuncinya. Melatih dan menguasai. Jadi, bukan masalah banyak kata, tapi dilatih. Karena tadi saya bilang, manusia itu tidak didesain untuk mencapai sebuah target. Manusia itu secara nalurinya, naluri, ini dia kata. Nalurinya itu untuk bertahan hidup. Jadi apapun yang manusia lakukan, ya contoh kenapa sih itu si pacarnya Indra kan belum muncul juga dipanggil pengadilan? Itu karena naluri bertahan hidupnya berkata seperti itu. Kenapa sih itu kemarin ada kejadian seperti itu naluri bertahan hidup. Kenapa banyak manusia melakukan apa yang dia lakukan, itu bertahan hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kekristenan kita itu adalah bagian dari naluri itu. Karena banyak dari kita, kekristenan itu bukan sebuah naluri. Siapa di sini main piano? Siapa main piano di sini? Baby main tuh baby. Miu. Oke, Miu Baby main piano ya. Kalau main piano, saya juga nggak bisa main piano ya. Tapi saya diajarin sama si Alwin Yonatan ini ya, Bang Alwin ya. Dia bilang seperti ini. Kalau kita main piano itu, ada namanya second nature. Second nature itu seperti ini. Kita punya tangan ini, kalau kita latihan main piano, sama seperti bernyanyi.
kalau teman-teman di sini latihan bernyanyi sama latihan piano, kita punya jari sama suara itu ada ototnya. Jadi kalau nyanyi itu kan pakai otot ya, bukan yang ngotot ya, ada otot. Kalau kita main piano, jari kita itu ada otot. Otot itu ada memori. Jadi ketika kita sudah latih, otot itu merekam. Itulah kenapa orang jadi jago. Jadi nggak ada orang jadi jago. Langsung jago, nggak ada. Ya, mungkin ada orang punya karisma, tapi kalau kejagoan, kehebatan itu, semua itu dilatih. Jadi sama seperti menginjil itu dilatih. Nggak ada yang langsung, wih, tiba-tiba si Brandon tuh jago dia ngomong. Orang jago ngomong sekalipun berbeda dengan orang jago berkhotbah. Orang yang pandai berkhotbah itu beda dengan orang yang jago ngomong. Karena kemampuan ngomong, kemampuan berbicara seperti kita berbicara di sekolah, berbicara di tempat kerja, itu berbeda dengan berkhotbah. Percaya sama saya, berbeda sama berkhotbah. Ya, jadi kalau kita nggak punya komitmen untuk berlatih, sulit. Kita akan datang ke Bible study, aduh apalagi nih, apalagi nih. Jadi saya mau teman-teman kita yang hadir malam ini berpikir bahwa kita harus melatih diri kita. Ya, dua hal, melatih dan menguasai. Ya, supaya apa dikatakan? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Jadi seperti ini. Kadang-kadang kalau kita nggak melatih diri kita, pernah nggak teman-teman kita kayak Yunus? Apa sih masalah Yunus ketika dia menginjil? Apa masalahnya Yunus ketika dia menginjil? Dia menginjil kemana? Ke kota atau ke desa? Ke kota ya. Kota Niniwe. Kota Niniwe kota besar. Kota peradaban. Contoh kalau zaman sekarang, bilanglah kalau di Asia Tenggara itu, kota peradaban itu ke Singapura. Ya, di Asia Tenggara ya. Pernah nggak teman-teman ke Singapura? Bayangin ya, waktu ke Singapura ngelihat gedung-gedung tinggi, ngelihat kereta-kereta, ngelihat orang lalu lalang, jalannya cepat-cepat di Orchard Road, semua orang belanja, toko-toko besar, tiba-tiba kepikiran, gue pengen nih menginjil di sini. Tapi pernah nggak tiba-tiba pas ngeliat menginjil, kok ngerasa kayak, kok semua orang kayak nggak peduli sama Tuhan, kayak ini orang semua kafir nih semua. Pernah nggak teman-teman tuh berpikir seperti itu, kayak, pendeta kayaknya orang-orang ini nggak perlu deh Tuhan kayaknya. Orang ini kayak sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri. Pernah nggak teman-teman seperti itu? Ya, dari pertama Yunus itu ketika dia menginjil, dia tuh sudah ada perasaan negatif. Aduh, pendeta ini yang hadir cuma 12 orang. Aduh, nih orang pada nggak buka kamera lagi. Nih pasti orang lagi main HP kali atau apa. Itu namanya prasangka negatif. Sorry ya, Tere, saya nggak bermaksud menyinggung ya. Saya nggak menyinggung tadi kalau nggak buka kamera. Jadi saya pernah seperti itu pertama kali Zoom ya, tahun 2020. Kalau saya lihat orang nggak buka kamera, saya langsung mikirnya negatif. Makanya saya suka nyinggung sedikit, saya suka nyindir sedikit. Tapi saya tahu bahwa, saya sadari bahwa ya kalau kita bawa aura positif, orang yang mendengarkan itu yang tadinya datang ke Bible study ini negatif, contoh ya, mungkin tadinya maksudnya datang ke Bible study ini hanya terpaksa aja, cuma aduh udah di teks aja sama si Brandon, ya udahlah join aja lah. Tadinya bawaannya negatif. Tapi karena tiba-tiba kita datang dengan pembawaan yang positif, aura positif itu nular. Jadi masalah Yunus dari pertama dia menginjil, padahal dia sudah keluar dari mulut ikan besar, baru aja dia mengalami kejadian yang hebat, peristiwa mujizat yang luar biasa, tapi namanya pikiran, namanya naluri itu nggak bisa bohong. Setelah akhirnya dia selesai dengan penginjilannya, setelah orang Niniwe bertobat, apa yang dilakukan? Apa yang teman-teman lihat di Yunus pasal 4? Cerita drama Yunus. Yunus setelah dia menginjil, dia merasa menyesal. Tuh kan Tuhan, ya nggak dia bunuh tuh orang-orang. Ya kan, harusnya Tuhan hancurin aja bangsa Niniwe, orang sejahat seperti itu. Jadi kadang-kadang kita setelah menginjil, kita tuh ada perasaan seperti menyesal ya, kayak aduh, gue udah selama ini Bible study, gue udah investasi waktu gue udah buat begini, udah mulai hitung-hitung, sudah mulai
berpikir bahwa jasa kita, apa kita lakukan, inilah namanya pemikiran-pemikiran negatif. Yakobus 1 katakan, manusia hanya dicobai oleh keinginan-keinginannya. Kalau kita menginjil, kita sudah dicobai oleh keinginan, pemikiran, asumsi negatif kita pasti akan tidak mengalami berkat sama sekali. Jadi, bayangin, Tuhan harus berdialog sama Yunus supaya dia sadar. Tuhan aja mau habisin waktu dia untuk berdialog sama nabi yang bersungut-sungut. Kepikiran nggak? Kalau Tuhan aja mau ladenin, kalau bahasa kasarnya, Tuhan aja mau ladenin manusia yang bersungut-sungut. Apalagi kita, manusia. Sabar-sabar jadi pemimpin. Sabar-sabar jadi orang Kristen. Kalau kita jadi orang Kristen, dikit-dikit, kan tuh pendeta, kita udah buat hari Jumat, masih 11 orang juga datang. Gimana nih pendeta? Kayaknya kita coba. Ini jangan langsung, jangan dibawa aura negatif. Kenapa saya bilang aura negatif? Karena pemikiran negatif itu akan meracuni pikiran kita, seperti Yunus. Betul nggak? Jadi, saya kasih contoh di sini supaya kita tuh berpikir bahwa apa yang tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang Alkitab lewati itu, semua itu pengalaman yang logis. Pengalaman yang mereka lewati dengan pengalaman sadar yang mereka lewati. Itu sebuah pengalaman sadar dan nyata yang mereka lewati. Coba saya mau tanya lagi. Abraham. Masih ingat pengalaman penginjilan Abraham ketika dia berbicara soal Sodom dan Gomora? Apa yang dibuat Abraham sebelum dia masuk ke Sodom dan Gomora? Masih ingat ceritanya? Masih ingat dia berdialog sama Tuhan soal Sodom dan Gomora? Dia bilang pertama-tama berapa orang? Kalau ada berapa orang yang baik di kota itu, Tuhan jangan hancurkan. Ada berapa pertama-tama mulainya? 50 ya? 50. Oke. ya, benar. Thank you, Risa. Jadi bayangin ya, dengar baik-baik ya. Abraham mulai dengan bilangan 50. Saya mau tanya, ada nggak 50 orang yang baik di Sodom dan Gomora? Nggak ada ya. Ternyata dari angka 50 itu terus mengerucut sampai angka berapa? 10 ya. Sampai angka 10 ya. 10. Sampai 10. Bayangin, bisa kebayang nggak? Contoh ya, TTPI ini. Ya, pernah nggak di sini pemimpin PA kita berdoa seperti ini? Tuhan, di TTPI ini, di anak muda ini ada berapa ya? Bilang sekarang kita ada 12 ya. 12 murid Yesus ya. Mudah-mudahan nggak ada Yudas, ini bedanya nggak ada Yudas. Ini 12 murid Yesus setelah nggak ada Yudas. Yudas diganti sama siapa? Siapa ganti Yudas setelah dia meninggal? Ini 12 murid setelah Yudas ya. Coba ya diketik ya di chat box. Siapa pengganti Yudas? Jadi apa namanya? Bayangin di TTPI berdoa untuk 12, berdoa Tuhan, kalau ada aja 2 orang ya yang datang, pasti ya Tuhan kami akan sungguh-sungguh. Bayangin ya, rasionya paling buruk, paling kecil deh, kota terkecil ya. Berapa sih jumlah kota itu? Ada nggak sekitar 10.000 orang kira-kira sebuah kota? Ada ya, pasti ya. Kota biasanya sekitar 10.000 orang. Bilanglah 5.000 orang lah. Kalau ada kota terkecil di dunia ini 5.000 orang. 5.000 orang berbanding 10 orang, itu berapa rasionya? 1 banding berapa itu? Jadi matematikan ya. 5.000 banding 10, itu 1 banding berapa? Rasionya. 1 banding 500 ya. 1 banding 500, jadi 1/500. Bayangin, Abraham sebelum dia mau berdoa untuk Sodom dan Gomora, ya, dia itu sudah berpikir. Dia itu berpikir terburuknya.
tapi dia terima itu. Oh, mungkin nggak banyak, tapi saya tetap berdoa. Saya yakin pasti ada orang yang percaya sama Tuhan. Tetapi memang kenyataannya apa? Bahkan di bawah 10 orang aja ada orang yang setia. Jadi yang mau saya katakan ialah, coba lihat Abraham. Dia tidak mengutuki Sodom dan Gomora yang terkenal kota bejat. Ya, bisa bedakan ya. Kalau kita seperti Yunus, itu pikiran itu udah racun. Kalau kita menginjil, sudah punya pikiran racun, contoh ngeliat teman, aduh, teman gue ini, ternyata udah dia percuma deh ngomong dia soal Tuhan. Nah, itu racun itu. Pikiran itu racun. Kalau teman-teman, kalau kita di sini sudah berpikir, aduh, pendeta boro-boro dia mau buka Alkitab, pendeta, aduh, saya kalau saya bilang ini pasti langsung dia bilang gini. Kita seringkali dikalahkan oleh siasat pikiran kita. Saya ulang. Kita seringkali dikalahkan siasat pikiran kita. Ini saya nggak ngomong strategi ya. Saya di sini ngomong soal pengalaman realitanya, gitu. Supaya teman-teman di sini bisa berpikir secara logis. Oh iya ya, menginjil itu memang ada lika-likunya, ada dinamikanya, naik turunnya. Tapi kita yang pembawa firman, ya, kita yang pembawa firman, kita yang orang Kristen, kita yang tahu tugas kita justru cuma 2, melatih dan menguasai diri kita. Jadi kita nggak usah capek-capek mikirin, aduh pendeta, kalau nanti dia nggak terima gimana pendeta? Aduh kalau nanti saya dicuekin gimana pendeta? Aduh pendeta kalau saya nanti tiba-tiba ada argumen, saya nggak tahu tentang sahabat lagi, saya mau tanya sama siapa? Ini nggak usah dipikirin. Jangan dipikirin sampai sesulit itu. Saya mau tanya pertanyaan berikutnya ya. Sekarang saya mau tanya nih, ya kita sekarang lebih spesifik ya, bagaimana caranya melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya. Saya mau tanya sekarang. Kemarin kan saya bilang kita mulai dengan sebuah pertanyaan ya. Jadi pertama kita berkomunikasi melalui mata, melalui senyuman, melalui inisiatif perbuatan kita tunjukkan dulu perbuatan kita, ya. Kita tunjukkan dulu bahwa orang Kristen itu berinisiatif, orang Kristen itu murah hati, kita tunjukkan orang Kristen itu rendah hati, ya. Kita tunjukkan orang Kristen itu rela berkorban, ya. Kita tunjukkan orang Kristen itu nggak cepat marah, ya. Ini saya juga kelemahan saya kadang kalau soal marah-marah ya, kayak saya suka mudah marah-marah kadang-kadang, jadi saya sering dinasihati juga sama Bella, jangan mudah emosi, ya. Karena kadang-kadang kita nggak sadar di tempat kerja kita orang tuh ngeliatin kita, ya. Orang ngeliatin kita. Jadi sekarang pertanyaan saya gini, bagaimana kita memulai kalimat pertamanya? Kan nggak mungkin saya tiba-tiba woro-woro langsung datang bilang, lu harus tahu nih soal nubuatan. Ya orang nggak ada yang pernah peduli soal itu ya. Tetapi kita bisa memulainya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira setelah kita mulai percakapan, pertanyaan-pertanyaan netral apa yang bisa kita tanya tanpa menyinggung orang itu? Pertanyaan apa yang tidak menyinggung soal agama, yang juga nggak bakal menyinggung soal dia atau hal itu nggak terlalu sensitif sama dia? Karena ini kalau kita bisa bilang ini kan bagian basa-basinya ya. Bilanglah ini bagian basa-basinya. Ini bukan modus, ini bagian basa-basi. Ini namanya bridging, ini namanya jembatan. Ya, kalau ada 2 pulau, dari satu pulau ke satu pulau yang lain, itu perlu jembatan. Ini namanya pertanyaan jembatan, bridging questions. Saya mau tanya, pertanyaan apa yang netral yang nggak menyinggung orang kalau kita tanya? Ayo, pasti kita tahu apa jawabannya. Tentang ini kehidupannya atau kehidupan kesehariannya. Jadi Brandon kalau datang ketemu orang, Pelan-pelan. gimana hidup lu, bro? Bro, hidup lu gimana? Susah, melarat, atau kaya? Ya, itu bagus. Itu kan nggak menyinggung kan? betul. Itu bertanya soal hidup ya. Tapi kalau ngomong sama orang udah, tapi betul. Kadang-kadang tergantung orangnya. Ada orang tuh yang mikirnya itu udah dalam. Jadi teman-teman sih bisa baca. Kalau orang mikirnya dalam, pertanyaannya harus dalam. Tapi
kalau orang asing yang kita nggak pernah kenal sama sekali. Pertanyaan apa menurut teman-teman yang nggak menyinggung? Boleh tahu nggak Bapak umurnya berapa? Itu kan menyinggung. Kan? Boleh tahu nggak Bapak ini punya anak nggak? Itu kan menyinggung kan? Bapak rumahnya di mana? Rumahnya besar atau enggak? Itu kan menyinggung ya. Pertanyaan apa yang nggak menyinggung, teman-teman? Coba yang lain, coba. Apa pertanyaan yang nggak menyinggung? Kalau kita mau memulai percakapan rohani, ada yang bisa jawab? Percakapan rohani ya? Kan kita mau menuju kepada percakapan rohani kan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana memulai apa kabar? Kalau di orang bule, apa kabar itu betul. Ya, jadi saya bilang sama Bella ya, orang Amerika ini, orang bule ini, orangnya suka sok kenal. Jadi di sini itu nggak perlu introduction. Kalau orang Indonesia kan kayak iya, maaf, iya, maksud saya ya, orang Indonesia kan kayak gitu kan ya, kebanyakan minta maaf. Orang sini straightforward, langsung, what's up, how are you, jadi orang nggak kenal sekalipun bisa ngomong how are you, ya, jadi itu normal. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya, setelah ngomong apa kabar, pertanyaan apa yang nggak bakal menyinggung dia, yang bisa membangun kedekatan antara kita sama dia? Contoh, lagi di Starbucks ya, kayak atau kami minum apa ya? Dia lagi di Starbucks. Tiba-tiba, udah makan belum? Kalau lagi tempat makan, betul ini PDKT ya. Memang ya, hampir mirip ya. How's your day? Ya, itu betul tadi ya. Nanya, how's your day? Apa kabar? Karena gini loh, kan saya juga kan sebagai pendeta, saya kan nggak mungkin tiba-tiba saya paling anti bawa Alkitab ya. Kenapa? Karena ini ada alasannya. Ada dua alasannya. Satu, sorry ya, ini nggak perlu dilakukan. Ini pribadi saya sendiri. Karena orang tahu saya udah pendeta. Kalau saya bawa Alkitab, itu akan mengintimidasi orang. Ya, saya pendeta aja, orang tuh udah terintimidasi. Dia kan pendeta. Jadi kenapa saya bilang ini? Karena teman-teman di sini punya advantage, punya keuntungan yang saya nggak punya. Jadi makanya saya perlu ajarin teknik ini sama teman-teman supaya teman-teman di sini bisa melangkah lebih jauh daripada apa yang saya lakukan. Ya, makanya Yesus sendiri bilang sama murid-muridnya, kamu akan melakukan pekerjaan lebih hebat daripada saya. Saya bingung. Kok bisa murid-murid Yesus melakukan pekerjaan lebih hebat daripada Yesus? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Kenapa Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu akan melakukan pekerjaan lebih hebat? Karena secara geografis, apa yang dilakukan murid-muridnya Yesus lebih hebat daripada Yesus. Bukan artinya Yesus tersaingi oleh murid-muridnya, tapi Yesus merasa lebih puas, Yesus merasa itu sebuah hal yang luar biasa bagi dia pribadi karena murid-murid ini melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Paham ya? Jadi saya di sini merasa diberkati kalau teman-teman di sini yang hadir, yang anak muda hadir ini, melakukan apa yang saya share. Karena saya percaya anak-anak muda di sini bisa melakukan apa yang saya nggak bisa lakukan. Ya, karena saya sebagai pendeta, pasti orang langsung berpikir, ini pendeta, jadi dia pasti maunya menginjil. Jadi semua orang udah punya bias, sudah punya mindset-nya sendiri. Nah, sekarang langsung aja ya, daripada kita buang-buang waktu. Pertanyaan apa sih yang nggak bakal menyinggung orang? Bertanya soal pekerjaan mereka. Bertanya soal hobi mereka. Bertanya soal, kayak Marco bilang, apa yang mereka lakukan hari itu? Contoh, kita lagi di bus nih. Kita lagi di pesawat. Mau kemana? Ya kan? Tentu harus yang nyambung loh pertanyaannya. Nah, tapi pertanyaan mau kemana itu bisa kita sambungkan ke pertanyaan yang tadi saya bilang soal pekerjaan dia, keluarga dia. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak berbahaya. Pekerjaan, keluarga, hobi. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Pekerjaan, ya, atau kegiatan, ya. Kalau dia student, kalau dia mahasiswa, ngambil jurusan apa? Ya kan? Ya, tapi jangan tanya, tinggal di mana? Itu udah beda ya. Itu udah beda ya. Jadi kita harus ngerti
Ya, kita harus ngerti. Dan contoh kalau kayak di Amerika ya, kayaknya di Indonesia juga udah mulai seperti ini kok, udah mulai sama kok. Mereka bilang seperti ini. Ada anggota bilang kasih tips sama saya, pendeta, kalau pendeta mau dekat dengan orang yang pendeta nggak kenal, pendeta pertama-tama harus deketin dulu anjing peliharaannya. Kalau pendeta tahu sayang anjingnya, pasti tuannya pasti harus sama pendeta. Jadi betul, setiap kali saya masuk ke rumah anggota saya atau ke rumah orang yang bukan orang Advent, saya lihat ada anjingnya, saya langsung tanya, ini anjingnya apa? Anjingnya namanya siapa? Puji anjingnya, lempar pujian. Nah itu dia, kedua. Selain kita bertanya, kita lempar pujian. Kamu kelihatannya sangat ini ya, sangat apa namanya? Kamu kayak lagi siap-siap mau pergi atau apa ini? Ya, jadi ketika kita membuka pertanyaan seperti ini, inilah pertanyaan yang akan menyambut balik reaksi mereka. Nah, setelah kita bertanya seperti itu, kita akan ngomong kan soal kehidupan kita. Oh iya, ya. Tapi, nah ini dia masalahnya. Jangan kita langsung mendominasi pembicaraan. Kalau kita menginjil, langsung mendominasi pembicaraan, orang itu langsung merasa, ini orang mau dialog atau mau monolog. Beda ya, monolog sama dialog ya. Kadang-kadang kita menginjil tuh monolog. Harus ada dialognya. Dialog itu artinya ada pertukaran, ada dua arah. Jadi kalau dia tanya soal, oh jadi kamu gimana? Kamu kuliah apa sekarang? Ah iya, tiba-tiba kita jadi kayak jam kesaksian. Ah iya nih, sebenarnya nyokap gue nggak mau gue ngambil ini, tapi aduh kok tiba-tiba gue jadi begini. Jadi kesaksian jadi kayak berkhotbah kita. Ya padahal nggak harusnya jawabnya sepanjang itu. Nah, setelah pertanyaan itu, saya mau tanya nih, pertanyaan kedua terakhir. Pertanyaan apa yang bisa kita angkat tentang kerohanian? Pertanyaan apa berikutnya setelah kita ngobrol soal kehidupan dia, ya ngobrol soal anjingnya, ngobrol soal hobinya, ngobrol soal pekerjaannya, ngobrol soal keluarganya, ya. Tapi ingat tadi ya, saya bilang jangan menerka. Bapak anaknya berapa? Biasanya zaman sekarang orang tuh jarang punya anak atau orang tuh punya masalah dengan anak. Jadi nggak perlu tanya, bapak anaknya berapa? Berapa laki-laki, berapa cowok? Teman-teman ini bukan PNS ya, bukannya pegawai negeri yang mau mendata kependudukan ya, jadi nggak perlu tanya terlalu detail juga ya, karena pertanyaan yang kita lempar tadi tujuannya itu supaya kita saling dekat. Oh contoh kalau dia katakan oh saya punya keluarga ini, oh ya saya punya keluarga ini ya, tapi jangan sampai kayak lomba-lombaan ya. Oh contoh dia bilang oh iya saya punya satu anjing, oh iya saya punya dua anjing, oh iya saya punya satu, oh iya saya punya dua mobil. Nah, ini percakapan-percakapan yang akan nggak nyambung dan kita malah mendominasi. Jadi lebih baik dia ngomong lebih banyak, kita lempar pertanyaan. Jadi coba dalami, tapi dengan tulus ya. Oh jadi bapaknya seorang pengacara. Oh maksudnya pengacara itu bapak ini ngurusin kasus-kasus di pengadilan gitu Pak ya? Karena saya nggak terlalu tahu Pak soal ini ya. Jadi jangan so tahu. Berarti Bapak tahu Hotman Paris dong? Makanya pengacara cuma ada Hotman Paris Hutapea doang. Jadi kan nggak nyambung gitu kan. Oh Bapak pemain golf. Oh berarti Bapak harus tahu dong si Tiger Woods. Ya kan nggak semua orang juga harus tahu. Oh Bapak pemain badminton, berarti Bapak ikut pelatnas ya? Itu namanya asumsi-asumsi yang akan memutuskan percakapan. Ini orang so tahu ya, so ganteng, boleh jangan so tahu. Jadi kita tuh harus jujur ya, tapi jangan pura-pura lugu, jangan kelihatan kayak bodoh-bodoh, harus smart ya, tapi kita tulus. Yang penting itu udah tulus. Oh, oke, wow. Jadi lebih murah dengan pujian. Oh, that's nice ya. Oh, wow, ternyata Bapak tuh begini ya. Waduh, ternyata Bapak ini wah sebegini. Jadi kalau kita udah lempar pertanyaan, kita harus balas dengan pujian. Pujian itu akan oh enggak saya nggak seperti itu. Terus kalau orang dibilang, oh saya saya nggak terlalu seperti itu. Ah Bapak nggak sombong, masa saya bilang jangan jadi kayak terlalu dekat ya, jangan terlalu kayak merasa dekat, jangan terlalu rasa dekat juga. Biasanya orang kalau sama orang asing tetap menjaga jarak. Tapi pertanyaan saya, sekarang setelah kita udah ngomongin soal kehidupan, ya
Jadi ingat, kita harus bicara dulu soal kehidupan, supaya nyambung dan supaya dekat. Kalau kita udah dekat, udah mulai nyambung masuk pembicaraannya, saya mau tanya, pertanyaan apa sekarang yang memancing kerohanian? Bilanglah dia itu bukan orang Advent, bahkan dia bukan orang Kristen. Bilang ya, dia bukan orang Kristen ya. Kalau orang Kristen kan gampang ya. Kalau bukan gampang, kalau kita ngomong sama Kristen, itu sudah ada konteksnya. Jadi kita bisa, nanti mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan soal itu, nanti kita bicara. Tapi saya mau ngomong bagaimana berbicara, karena di Indonesia kan mayoritasnya kan non-Kristen. Saya mau tanya, bagaimana kita berbicara soal kerohanian tanpa menyinggung, tanpa menyindir. Kita udah mulai nyambung nih ngobrolnya. Contoh, ini perjalanan dari Jakarta ke Dubai 6 jam nih. 2 jam pertama tuh udah nyambung tuh. Habis udah nyambung, ngobrol apa? Pertanyaan apa yang bisa memancing kerohanian? Ada yang bisa jawab? Percaya sama saya, jawabannya nggak susah kok. Jawabannya ada di sekitar kita. Jawabannya itu ada di pengalaman kita. Ini saya nggak, ini bukan kelas teologi ya. Ini teman-teman harus berpikir sendiri supaya teman-teman itu bisa menguras otaknya gitu. Jangan cuma disuapin gitu. Jadi saya pengen tahu jawaban apa ya? Give me any answer. Coba kasih saya jawaban apa aja. Pertanyaan apa yang kira-kira bisa mancing kerohanian? Contoh kalau kita ngeliat ibu-ibu pakai kerudung, ya. Ibu-ibu pakai kerudung, ya. Bagaimana kita mancing kerohanian? Apa dengan bilang, Bu, saya pernah masuk masjid loh. Kadang-kadang kita bisa salah gerak ya, salah mulai percakapan. Ada nggak? Coba saya kasih sedikit lagi, 30 detik. Apa pertanyaan? Oke. Mengapa saya Yahudi kalau pakai kerudung? Iya, orang Yahudi juga pakai kerudung ya. Oke. Oke, coba. Oke nih. Mantap nih Archie nih. Kapan terakhir ibadah? Jangan salah ya, banyak juga orang-orang muslim yang KTP ya. Sama seperti Advent, banyak juga KTP. Aduh, Mas, baru ingetin saya mau pergi sholat sekarang. Karena nggak pernah sholat, tiba-tiba ditegur sama non Kristen. Aduh ya, nanti saya lupa nih sholatnya. Oke, tapi itu betul ya. Apa yang buat ibu pakai kerudung? Apa ibu nggak kepanasan Bu ya? Saya aja mikir nggak peliket-peliket Bu. Nah, itu pasti langsung zong ya, langsung. Saya juga suka liar ya pemikiran saya juga, karena mikir ibu, karena saya karena kebiasaan suka nyinggung orang, makanya saya bawa topik ini ya, bedanya menginjil sama menyindir, supaya kita tuh nggak menyindir ya, lagi makan. Oke. Ini namanya kebiasaan ya. Jadi kalau di Indonesia kayaknya ini nyambung ya. Oke. Bertanya soal kebiasaan. Tapi kalau menurut saya kebiasaan itu kebiasaan itu langkah awalnya juga. Itu bagian dari langkah awal yang tadi. Ya, kalau ngomong soal apa tadi? Ngomong soal kehidupan, ngomong soal kegiatan, ngomong soal kebiasaan. Ya, tapi ini masuk juga ya, ngomong soal kapan terakhir ibadah ya, atau lu udah doa belum? Itu udah apa namanya? Itu juga termasuk. Tapi sekarang saya mau ajak kita berpikir lebih dalam lagi. Kalau sekalipun orang itu gak percaya sama Tuhan, pertanyaan apa yang bakal memancing kerohanian? Tapi ini ya, jangan lupa, ini jawabannya Archie, jawabannya Mio, ini benar ya. Ya, kapan kamu terakhir ibadah? Udah doa belum? Ya, itu benar. Ya, contoh kita bilang sama orang itu, udah jam ini, udah jam sahur, udah sahur belum? Oke. Udah buka belum? Ya, itu bagus.
Tapi sekarang saya mau lebih spesifik lagi. Gimana kalau orang itu nggak pernah tahu soal Tuhan? Bahkan dia anti Tuhan. Bagaimana kita bicara soal kerohanian? Pertanyaan apa yang akan memancing sebuah hal kerohanian? Nah, itu dia. Itu betul tuh, Mi. Puasanya lancar nggak? Ya. Jadi gini loh. Ini saya mau kasih prinsip ya. Dengarkan baik-baik. Menginjil itu usaha untuk memenangkan jiwa, tetapi bukan untuk memenangkan argumen. Menginjil itu winning the soul. Win someone's soul, not winning the argument. Ingat ya, menginjil itu bukan menang argumen. Bahkan menginjil itu bukan konfrontasi. Jadi kalau kita berpikir bahwa, aduh pendeta saya harus siapkan semuanya, peluru-peluru doktrin saya, enggak. Ini bukan soal lomba. Kalau kita lomba Alkitab, iya. Ya, jadi menginjil itu bukan lomba Alkitab. Menginjil itu adalah sebuah pertemanan sejati. Jadi saya mau kasih tahu, kalau teman-teman mau menginjil kepada seseorang, pastikan tulus. Jangan cuma coba-coba. Ya udahlah, habis gue coba tabur, gue tinggalin. Habis saya tabur bibit yang benar, saya tinggalin. Itu bukan menginjil. Ya. Itu namanya berjudi. Dan itu ilegal. Saudara bisa ditangkap. Jadi kalau sesuatu yang bersifat gambling, ya, itu bukan menginjil. Sesuatu yang bersifat judi itu bukan menginjil. Karena menginjil itu secara tulus, secara sadar kita mau berteman sama orang itu. Kita memang membantu orang itu. Jadi kalau menginjil itu harus disiapkan mental. Oh, saya berarti bakal ngomong sama soal itu, sama teman itu. Oke, langsung ke jawabannya ya. Ini sudah lewat kita ya. Jadi pertanyaan apa nyambung sama kerohanian? Saya mau kasih dua hal. Yang pertama, soal kemanusiaan dan soal moralitas. Tadi ada yang bilang soal kematian ya. Nah ini bagus juga ya. Kematian itu bagian dari moralitas. Jadi contoh, lagi ada berita-berita nih. Saya suka ngobrol sesuatu yang lagi current ya. Contoh, akhir-akhir ini lagi ada banyak shooting di sini di Amerika. Ada shooting penembakan di di New York ya, atau saya lupa di mana lagi. Terus kita nanya sama orang itu, tadi kan kita udah mulai percakapan ya. Kita udah dekat sama dia. Langsung kita tanya sama dia, lu dengar nggak berita yang kemarin ini? Berita yang mana? Itu beritanya si Chris Rock ditampar sama si Will Smith. Menurut lu gimana sih soal kekerasan itu? Kalau lu tim Chris Rock atau tim Will Smith? Jadi kalau kita berbicara soal kemanusiaan, itu udah bicara soal kerohanian. Karena kan kita bicara soal kekerasan ya. Kekerasan itu adalah bagian dari konteks kasih. Rusia atau Ukraina. Menurut lu benar nggak apa yang dia buat? Jadi kalau kita mempertanyakan sesuatu hal tentang moralitas, benar nggak menurut lu apa yang dia buat? Itu sudah memancing sebuah nilai-nilai kerohanian. Prinsipnya sudah ada. Contoh, bagaimana menyebutkan ayat Alkitab tanpa menyebutkan ayat Alkitab. Alkitab katakan apa? Kalau seseorang menampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Bagaimana cara menyampaikan ayat Alkitab tanpa memberikan ayat Alkitab? Kasih tahu prinsipnya. Jadi makanya tantangan juga bagi kita anak muda, kalau kita nggak pernah baca Alkitab kita, kalau kita nggak kuasai Alkitab kita, ya sulit untuk menginjil. Jadi sebelum kita menginjil, tadi apa persiapan kita? Dua hal, latihan dan kuasain. Jadi kalau kita nggak menguasai Alkitab kita, sulit kita menginjil. Padahal kalau kita betul-betul contoh, tadi saya kasih contoh soal Yunus, soal Abraham, kalau kita nggak dalami cerita-cerita Alkitab itu, kita nggak bakal dapat apa prinsipnya buat kita. Jadi ketika kita berbicara sama orang, menurut lu apa yang Will Smith tuh buat itu bagus nggak? Menurut lu seseorang yang mau menyelamatkan istrinya dibenarkan nggak kalau dia berbuat kasar sama orang lain? Nah, dari situ mulai percakapan.
Ya, jadi ingat, jangan mendominasi, jangan sok tahu, jangan langsung menutup pembicaraan. Tanya lagi, lempar pertanyaan itu, ya, membuat orang penasaran. Penasaran itu bagian dari pertemanan. Kalau orang udah hilang penasaran, pasti orang itu nggak mau lagi berteman. Ngerti nggak maksud saya? Kalau orang udah nggak penasaran lagi sama Brandon, orang nggak penasaran lagi sama Miu, kalau lagi bicara, dia itu udah ngerasa boring. Aneh orang, boring ya. Tapi kenapa orang tuh jadi kayak dekat? Karena ada penasaran. Nah, itu harus kita bangun, penasaran itu. Dia harus penasaran terus sama kita. Nah, setelah kalau kita semakin membangun penasaran itu, ya nih Israel sama Amerika ya, oke. Jadi dan teman-teman di sini nggak perlu jawab pertanyaan mereka. Kita tuh hanya perlu afirmasi. Kita tuh cuma perlu bilang gini, oh jadi kamu tahu banyak ya tentang itu ya. Jadi kita nggak perlu balas, oh bentar ya, berdasarkan riset gue, apa yang gue baca-baca nih, kata artikel ini nggak perlu orang kayak gini. Kita nggak perlu orang-orang seperti so tahu seperti itu. Tugas kita tuh hanya untuk mengafirmasi. Oh, jadi menurut kamu seperti ini ya, Rusia itu begini ya. Tapi menurut kamu gimana kalau Ukraina begini-begini? Jadi semakin dalam perjalanan itu, pastikan jangan alot. Jangan kayak oh jadi kalau menurut lu Rusia bakal pakai nuklir nggak? Menurut lu Rusia bakal ajak Korea Utara nggak? Jadi itu namanya udah mulai mengada-ngada, udah nggak tulus pertanyaannya. Dan itu udah melenceng. Karena kita mau bawa ke rohani. Nah sekarang, pertanyaan terakhir malam ini. Bagaimana cara menyebut Yesus? Bagaimana cara menginjil tentang Yesus tanpa menyebut Yesus? Kalau saya bilangnya, ingat aja 1 Korintus 13. Oke, tingkah laku, betul Ter ya. Tapi tingkah laku itu harus disampaikan. Kita lagi bicara soal percakapan. Jadi tingkah laku itu harus kita terjemahkan kepada percakapan. Nah, sekarang udah bilanglah kita ngobrol soal Chris Rock sama Will Smith ya. Udah ngobrol, wah iya nih, nggak bener nih. Ya, lihat aja tuh sekarang si Will Smith dia di ban dari ini. Tiba-tiba terus gini, saya nonton, kemarin gua nonton TikTok nih, ada satu lagi tokoh ya. Ada tokoh terkenal juga. Aduh, siapa sih tuh? Saya jadi lupa namanya. Tokoh terkenal banget tuh, pelawak ya. Yang dia suka main komedi. Dia dipermalukan di depan presenter ya. Tapi dia mengendalikan dirinya. Dia nggak tampar orang itu. Ya. Jadi dia dipermalukan, dia katanya film-filmnya nggak laku dengan seperti Chris Rock misalnya, menyinggung, tapi dia nggak menampar balik. Jadi kalau di sini dengar baik-baik ya, di sini lebih baik kita jangan membalas. Jadi gini teman-teman, sebuah doktrin itu dibangun di atas prinsip-prinsip kasih. Semua doktrin Alkitab itu dibangun di atas prinsip kasih. Kalau kita nggak ngerti prinsip kasih itu seperti apa, 1 Korintus pasal 13, kasih itu tidak mencatat kelemahan orang. Kasih itu tidak mengungkit-ungkit. Jadi, kalau kita bisa bawa kepada nilai atau prinsip kasih, maka akan mudah berbicara soal Kristus. Nah, gini, kalau kita sudah kaitkan dengan kasih, kalau kita udah bilang, iya, ya, memang susah sih, ya. Dari kasih lalu tarik kepada kesaksian kita pribadi. Disitulah baru kita mulai menginjil kebenaran, mulai masukkan ke nilai kebenaran. Kalau saya percaya kalau Tuhan di surga, ya, itu Allah pemaaf. Tuhan itu mau maafkan saya. Memang kelihatan muluk-muluk ya, tapi saya sendiri kok merasakan kedamaian itu. Kalau saya nggak memaafkan orang lain, saya nggak bakalan bisa mendapat kedamaian itu. Itu yang saya percaya dari buku bacaan saya. Itu saya percaya dari apa yang Tuhan Yesus bilang di Alkitab. Jadi nggak bisa kita langsung masuk kepada kesaksian kalau nggak ada pertanyaan-pertanyaan tadi, step-step tadi. Dan doktrin itu lebih bagus dibungkus dengan kesaksian. Jadi doktrin itu personal, dan sesuatu yang personal itu nggak bisa disanggah. Ngerti maksud saya?
Sesuatu yang pribadi itu nggak bisa disanggah. Karena itu pribadi. Mau dia terima atau enggak. Ya. Jadi malam ini kita stop di sini dulu. Jadi tadi saya udah bilang dari langkah-langkahnya ya. Kenapa saya lebih lamakan di awalnya? Karena lebih sulitnya di awalnya. Karena kita sulit memulainya. Contoh tadi tadi bagus banget ya, Brandon bilang, topik soal kematian itu, apalagi soal setan-setan, soal hantu-hantu itu paling laku di Indonesia. Jadi kadang tergantung konteksnya ya. Kalau di Indonesia, itu mereka suka bicara soal itu, jadi kita ngobrol soal itu. Jadi, lu pernah nggak nonton YouTube channel? Tuh YouTube itu udah begini. Nah, itu juga mulai mancing. Menurut lu gimana? Jadi, kesaksian itu nggak bakal menyinggung, nggak bakal menyindir, nggak bakalan menghina kalau disampaikan nanti setelah dia terbuka lebih dahulu. Jadi kesaksian itu seperti dua arah. Dia dulu kasih kesaksian, baru kita kasih kesaksian. Jadi jangan langsung kita kasih kesaksian kita. Ini bukan jam kesaksian seperti jam Vesper. Ya, ini namanya menginjil. Kita lebih banyak mendengar supaya mereka mendapatkan kepercayaan dari kita, ya, supaya kita mendapatkan kepercayaan dari mereka. Saya kembalikan kepada Tere. Sebelum saya kembalikan, minggu depan saya mau kita belajar hal yang sama pentingnya dengan malam ini. Bagaimana kita memperkuat kesaksian kita, ya, bagaimana kita memasukkan doktrin Alkitab, kebenaran Alkitab dalam kesaksian kita, dan bagaimana kita membuat dia lebih tertarik lagi kepada doktrin itu atau kebenaran itu sebelum akhirnya dia Bible study sama pendeta atau apa. Jadi nggak langsung lu udah dengar kesaksian gue kan, gimana kalau Bible study sama pendeta kalian kawan. Oke, itu belum sampai situ ya, belum, itu ada tahap-tahapnya. Kira teman-teman kita di yang hadir di tempat ini di Zoom ya, diberkati ya, dan jangan patah semangat. 1 Korintus 9:27, latih kuasa diri kita supaya setelah menginjil jangan kita sendiri yang tolak. Tuhan berkati kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Wilson. Jadi ada beberapa poinnya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa menginjil itu tadi bukan untuk memenangkan argumen ya, tapi untuk memenangkan jiwa. Juga dalam menginjil kita juga harus dilatih, dalam arti kita sendiri juga harus mengenal kitab kita dan firman Tuhan sebelum kita menginjil, menguasai diri kita juga, dan juga yang penting kita harus juga menerapkan prinsip kasih itu. Nah, pada saat ini karena kita ini pemuda-pemuda semua di sini ya, mungkin ada yang ingin menanggapi atau udah ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab dan sesi menanggapi beberapa menit ke depan. Sebentar saja kalau misalnya ada teman-teman yang ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, boleh banget. Karena minggu depan kita udah beda topik lagi harinya. Topik hariannya sudah berubah judul topiknya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya mengenai topik malam hari ini, bedanya menginjil dan menyindir, dari chat juga. Pendeta mau tanya. Tadi menarik ya, terutama ayat inti kita sih. Aku nggak tahu itu ayat inti kita, tapi kayaknya memang kita bahas dari ayat ini ya, tadi yang 1 Korintus 9 ayat 27 itu, kan kita disuruh untuk melatih ya, dan menguasai gitu ya, melatih tubuh dan menguasai. Nah, sebenarnya kita tuh di GMHK ini tuh, selain tadi yang pendeta sudah sampaikan bahwa tadi ya cara approach orang tuh step by step-nya tadi pendeta udah jelaskan ya, mulai dari basa-basi, terus pelan-pelan baru mulai bahas mengenai humanity dan lain-lain. Nah, tapi di samping itu ya itu sih kembali ke kemampuan kita masing-masing ya, tentunya dengan curahan Roh Kudus juga. Tapi sebenarnya kita nih anak-anak muda nih sebenarnya perlu nggak sih untuk ikut pelatihan? Karena kalau saya kayak lihat di GMHK ini sebenarnya banyak ya fasilitas untuk, kan kayak
1000 missionary, terus ada apa sih kalau di kita tuh ada amazing fact, itu juga tujuannya kan sama ya, supaya kita bisa menginjil. Terus ada ya lain-lain lah. Apalagi di GMHK nih sekarang yang lagi ditekankan tuh adalah city evangelism ya. Itu yang kayaknya yang sekarang lagi didorong khususnya anak-anak muda. Sedangkan kalau saya pikir city evangelism itu justru nggak segampang yang kita pikirin ya. Walaupun ini city evangelism di dalam kota, di orang-orang terdekat kita, tapi justru menurut aku ini jauh lebih susah karena di kota ini kan orang-orang disibuk sama kehidupannya masing-masing, pekerjaannya masing-masing, ya kan. Terus ya justru itu banyak sekali batasan-batasan untuk kita bisa approach mereka. Nah ini kira-kira sebenarnya kita memang harus ada ikut pelatihan nggak sih? Seperti yang tadi saya sebutkan, ya ada beberapa media atau mungkin dari gereja kita sendiri harus bikin suatu program khusus pelatihan penginjilan gitu. Itu sih pertanyaannya, Pendeta. Thank you, Brandon ya. Jadi kalau saya bisa bilang menginjil itu kayak berbahasa Inggris. Orang Indonesia itu paling jago bahasa Inggris. Grammarnya. Kalau nulis, ya saya masih ingat ya, kalau kita dulu kerjain jawaban, jago. Tapi ketika kita sudah berbicara sama orang bahasa Inggris, itu hal yang berbeda. Jadi, bayangin aja kalau menginjil itu kayak berbahasa Inggris, atau menginjil itu kayak berenang. Prakteknya itu berbeda dengan ketika kita belajar di bangku. Nah, banyak orang mungkin dia tahu cara menginjil. Banyak orang mungkin dia tahu dia punya banyak pengalaman menginjil. Tapi lebih baik lagi kalau seorang itu tahu strukturnya dan dasarnya. Jadi bayangin ya teman-teman ya, orang-orang bule itu masih sering salah-salah spelling. Saya aja pernah bilang sama mereka, kalian tahu nggak, wanita itu bahasa Inggrisnya itu woman, betul ya? Kalau wanita yang plural, bahasa Inggrisnya itu ialah women. Mereka nggak tahu, kalau beberapa mereka nggak tahu, bayangin, orang udah lahir di Amerika loh. Mereka nggak tahu kalau bahasa bedanya plural sama majemuk sama singular itu apa. Mereka pikir cuma woman. Artinya gini, kita perlu belajar basicnya supaya kita itu punya penginjilan yang sistematis, yang terstruktur. Jadi kenapa saya terstruktur? Supaya kita tuh nggak mudah kecewa. Ya, saya dulu pikir ya, di sini siapa teman-teman yang suka jogging? Ada yang suka jogging? Brandon kayak suka jogging ya. Dulu saya pikir jogging itu hanya sekedar lari. Tapi ternyata waktu saya ikut belajar lari yang benar, mereka bilang, satu, Pendeta, kalau lari, kalau jogging, kalau bisa, kakinya itu jangan lapak. Jadi kalau teman-teman lari jogging, kadang kayak gajah gitu ya, tak, 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 kayak semua bumi itu dipijak dengan kaki, itu akan melambatkan larinya. Dan itu bukan teknik lari yang benar. Nah, jadi lari itu nggak seperti itu. Lari itu bukan hanya sekedar mengangkat kaki. Ada cara-caranya, strategi. Jadi menginjil juga sama. Kalau kita berpikir bahwa menginjil itu hanya seperti ujian tes, ya, hanya seperti ujian tertulis, ujian sekolah, saya mau kasih tahu. Saya aja yang sudah latihan 3 tahun, setelah menginjil pertama kali, saya kaku. Saya mati kutu. Saya nggak tahu buat apa. Jadi yang mau saya kasih tahu ialah, ya, kalau bisa saya sarankan, Brandon, papi ini, kalau bisa retreat. Kalau mau secara gereja, buat retreat temanya soal menginjil. Karena jujur tadi yang saya kasih tahu itu sepanjang 1 jam ini, 1 jam lebih, ini tuh seperti crash course ya. Saya cukup skip karena memang ada beberapa detail yang saya nggak terlalu dalami karena saya nggak mau terlalu makan banyak waktu. Saya cuma kasih gambar besarnya. Tapi kadang-kadang kita perlu detailnya supaya kita paham secara
secara kita paham secara kognitif. Jadi kalau kita tahu basicnya, kita bisa set ekspektasi kita. Jadi contoh, pendeta, saya udah latihan menginjil ya, tapi kenapa masih gagal? Nah, inilah namanya orang-orang yang masih dia belum terlalu tahu, dia belum terlalu ngerti berarti artinya menginjil. Ya. Menginjil itu bukan soal keberhasilan. Menginjil itu bukan soal hasil. Menginjil itu bukan soal seorang itu dibaptis, bukan. Menginjil itu bagian kita. Menginjil itu bagaimana kita memecah-mecahkan roti buat orang itu makan. Itu menginjil. Menginjil itu bagaimana kita meringankan tangan kita untuk membantu dia mengerti. Itu menginjil. Jadi kalau kita mengukur penginjilan dari berapa orang dibaptis, ini salah. Karena baptisan itu, penginjilan itu bagian kecil dari satu usaha pelayanan bersama atau pelayanan pelayanan yang tersusun bersama secara gereja. Jadi saya selalu mendukung bahwa penginjilan itu tidak hanya pribadi, tapi juga secara gereja. Secara gereja harus ada komitmen untuk menginjil. Ya, jadi kalau teman-teman belum bisa buat kegiatan retreat, saya sarankan ikut pelatihan juga. Ya. Dan sama seperti artikel ya, kadang-kadang nggak cukup satu pelatihan. Kalau bisa, ambil pelatihan lain lagi, karena kita nggak tahu perspektif orang itu berbeda-beda. Perspektif saya itu berbeda sama perspektif orang. Mungkin kalau saya sama Pendeta Yohanes Sinaga, David Zebedeus, kita hampir sama perspektifnya. Tapi mungkin berbeda juga dari perspektif orang-orang yang punya pengalaman menginjil di 1000 Missionary. Karena saya lahir dan pelatihan saya berbeda, konteks saya berbeda. Saya berbeda dengan orang-orang yang memang belajar secara totalitas ya di 1000 Missionary, itu berbeda dia punya sentuhannya. Jadi lebih banyak kita exposure-nya kepada pelatihan lebih baik. Thank you, Brandon. Amin, thank you, Pendeta. Amin. Thank you Kak Brandon dan juga Pendeta Wilson. Oke, di sini katanya Lani mau ada sharing sedikit ya. Boleh, silakan Lani. Sebelumnya selamat sahabat buat kita semua. Sahabat. Tadi gara-gara pelajaran pada malam ini aku keingat sama pengalaman aku sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi aku ini memang dari kelas 5 SD menekuni bidang bulu tangkis. Jadi sekitar SMP baru mulai aktif ikut pertandingan-pertandingan gitu. Terus waktu itu aku sedang mengikuti pertandingan mewakili sekolah. Terus jadwal pertandingan tuh Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Terus karena mewakili sekolah, jadi kayak tidak seramai yang dibayangkan, jadi kayak banyak yang kosong jadwalnya, karena banyak yang nggak ikut juga. Terus waktu itu, kalau nggak salah, aku waktu itu jadwal kosong, sama sekali, benar-benar kosong. Hari Jumat tuh kosong, nggak ada yang main, lapangan tuh kosong, nggak ada yang main, nggak ada jadwal apapun. Terus aku dari pihak sekolahku mengajukan kayak bisa nggak pertandingan di hari Sabtu dipindahin di hari Jumat gitu. Kan aku kan udah masuk final. Nah, final tuh sesuai jadwal itu di hari Sabtu. Sedangkan aku nggak bisa di hari Sabtu karena gereja, ibadah. Terus dari pihak sekolahku bilang kayak bisa nggak diundurin jadwalnya jadi hari Jumat. Karena kan ya jadwal hari Jumat tuh kosong, bener-bener kosong, bisa dong main dipindahin gitu di hari Jumat. Terus karena lawan sebelah mungkin ya udah ketar-ketir nih gitu. Soalnya di pertandingan sebelumnya aku juga udah pernah kalahin dia, udah dua kali apa sekali gitu udah pernah kalahin dia. Terus pasti sekarang ini dia tuh jadi kayak mungkin lihat dari wajahnya tuh kayak panik, ketar-ketir gitu lah. Terus akhirnya dia bilang kayak dia kayak maksa kayak nggak bisa dong, nggak bisa dipindahin kan jadwal harus sesuai jadwal.
pokoknya singkat cerita akhirnya aku nggak main, aku digantiin aku diganti sama teman aku, ada pemain ganti. Akhirnya aku nggak main di hari Sabtu, terus pas hari itu juga kayak aku bilang, oh yaudah nggak apa-apa deh, ntar aku diganti teman aku aja gitu. Jadi pertandingan tetap hari Sabtu, tapi aku diganti sama orang, bukan aku langsung yang main. Terus orang-orang tuh pada tanya, kenapa Lani, kenapa? Kok nggak bisa hari Sabtu? Kan kamu masuk final, sayang banget loh gitu. Bukan kamu yang main, tapi kamu dapat hadiahnya, kan sama aja kayak gimana gitu. Terus aku bilang, iya soalnya aku gereja, mau ibadah sama Tuhan gitu-gitu. Terus orang-orang kayak, oh Lani tuh hari Sabtu gereja ya. Jadi tanpa tanpa disengaja, tanpa sadar itu tuh menjadi penginjilan juga. Nggak harus tentang kayak, lu tuh harus begini, lu harus percaya Tuhan. Oh, gue tuh dari Advent gini-gini, nggak harus secara teori, secara langsung ngobrol, tapi dengan perilaku kita juga, itu juga bisa menjadi penginjilan buat kita sendiri. Jadi orang bakal, oh Lani itu Advent ya, oh Advent itu hari Sabtu ya gerejanya ya, oh Lani itu nggak ini ya, nggak makan babi ya, nggak ini ya, oh Advent tuh begitu. Jadi itu aja sih yang mau aku sampaikan dari pengalaman aku 2 tahun ini. Terima kasih. Amin. Thank you Lani atas sharingnya. Ya, benar ya, kadang menginjil itu bisa tanpa kita sadari itu udah jadi berkat dan pengetahuan baru ke orang-orang yang belum tahu Advent gitu ya. Mungkin Pendeta Wilson ada yang mau ditanggapi dari sharingnya Lani? Iya, sudah cukup baik ya. Memang kita bisa menginjil dari banyak hal ya, dengan perbuatan kita, dengan prestasi kita, dengan bagaimana orang melihat kita ya. Ini adalah sebuah cara ya, salah satu cara. Ya, jadi banyak sekali cara ya. Banyak sekali cara kita menginjil, tapi ingat prinsipnya ialah kita harus intensional. Kita harus menjemput bola. Kita jangan menunggu bola. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang Advent, kita terlalu nyaman ya, hidup di kalangan Advent, kita terlalu nyaman. Jadi pergaulan kita pun orang Advent doang. Sorry to say, tapi kadang-kadang penginjilan itu nggak bakal mulai kalau kita tuh cuma bergaul sama orang Advent. Kalau kita cuma bergaul sama orang yang kita suka, ya, contoh kita di sekolah, di tempat kita belajar, atau di mana kita bergaul, kita cuma bergaul sama orang yang kita suka. Ini kita tuh orangnya sama aja kayak orang-orang lain. Kalau ada kumpulan-kumpulan, ya kita tuh gaulnya cuma itu aja. Ya, karena pergaulan kita juga orang lihat, ya perbuatan kita tuh orang lihat. Jadi kita harus dikenal dengan orang yang mau berbaur sama siapa aja. Jadi di tempat kerja, ya Brandon kalau biasanya kumpul kayak ini saya bilang sama adik saya bilang ini bukan hanya mau jadi orang Kristen, tapi mau jadi pemimpin, itu harus gaul sama semua orang. Dan jangan sampai kita tuh dikenal, oh dia itu temannya si ini ya. Kalau kita sampai udah dikenal dia itu temannya si ini, berarti orang tahu nih orang cuma lingkaran pertamanya cuma itu aja. Jadi orang pun kadang berpikir kalau dia temannya cuma itu aja, orang berpikir ini orang nggak terbuka berarti. Tapi kalau kita dikenal sebagai seorang yang berteman sama semua orang di tempat kerja, kita say hi sama orang. Bayangin, saya diajak sama adiknya Alwin Yonatan ini bukan saja saya senyum sama setiap kali mata saya memandang, saya say hi. Jadi kadang Bella bingung sama saya kalau saya ngeliat orang saya kangen. Halo, hai. Jadi saya nggak peduli siapa orang itu. Jadi karena saya punya beban bahwa saya mau berteman sama semua orang. Ya, jadi terima kasih Lani kesaksiannya, ya perbuatan kita dan apa yang kita tunjukkan itu akan membuat mereka melihat dan menyadari akan keyakinan kita. Ya, jadi kiranya teman-teman di sini juga punya keberanian sama ya dan jangan takut dengan hasilnya ya, karena menginjil itu bukan soal mendoktrinisasi. Menginjil itu bukan brainwash. Ya. Kalau orang ada bilang, pernah dengar nggak statement, fake it until you make it. Sekarang saya mau bilang, fake it until you make it. Gak
Nggak usah berpura-pura menjadi orang Kristen. Nggak usah kayak, aduh, gue kan Kristen ya, jadi gue harus gimana ya. Itu namanya pura-pura. Ya. Nggak apa-apa pura-pura, asal jangan pura-pura. Ya. Soalnya nggak apa-apa pura-pura, asal jangan pura-pura. Ya, nggak apa pelan-pelan kayak pura-pura menjadi orang Kristen. Ya, saya nggak bilang juga di teman-teman saya harus menginjil tiap minggu, tiap hari. Ya, nggak ada juga kayak gitu ya. Itu sebuah proses. Ya, faith it. Ya, coba bergumul sama Tuhan. Tuhan, kok saya Kristen tapi saya nggak pernah menginjil. Coba mulai dari pertanyaan seperti itu. Malam ini sebelum tidur, tanya sama diri kita, apa yang saya udah buat? Tuhan, kenapa saya nggak pernah buat apa-apa? Tuhan, kenapa saya takut? Coba lempar semua ketakutan kita sama Tuhan, dan saya percaya Roh Kudus yang akan menguasai kita dan melengkapi semua yang perlu kita lakukan. Amin. Thank you, Pendeta Wilson. Makasih buat Kak Brandon, Lani yang udah menanggapi pada malam hari ini. Yang merasa terberkati, yuk kita lambaikan tangan. Kita say amin di chat room. Oke. Oke, kita menutup Bible study kita pada malam hari ini. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul, kita bisa, sekarang udah pemuda-pemuda aja nih, jadi semoga minggu depan kita bisa lebih interaktif lagi, bisa lebih berani lagi bertanya, bahkan sharing juga ya, kalau misalnya ada yang relate sama pelajarannya. Oke, kita akan langsung doa tutup, tapi sebelumnya apakah ada permohonan doa? Mungkin ada yang ingin didoakan? Doakan Tere. Pemulihannya, Ter. Mohon didoakan ya. Oke, apakah ada lagi? Oh ya, kita mendoakan Miu juga ya. Dia masih dalam proses persiapan untuk bisa masuk ke universitas mana yang Tuhan kehendaki untuk menjadi dokter. Kita doakan terus. Oke. Oh ya, kita mendoakan juga Bible study kita supaya bisa lebih kompak lagi pemuda-pemuda bergabung, kita belajar bersama-sama dan bertambah juga nama-nama yang bergabung. Oke. Silakan Pendeta, kita bisa langsung berdoa. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran malam ini. Kami diingatkan lagi di hari Sabat yang indah untuk selalu bersandar kepadamu ya Tuhan. Kami sadari ya Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan tidak akan berarti, tidak akan membawa apa-apa, bahkan berkat bagi kami pribadi kalau kami tidak pertama-tama berserah kepadamu ya Tuhan. Kami terima Tuhan dengan sukacita, keselamatan, pengampunan, pengorbanan yang Kau telah berikan di kayu salib bagi kami semua Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah, tidak ada hal yang lebih berharga dibandingkan pengampunan dan kehidupan baru yang Kau berikan pada masing-masing kami. Apa yang kami nikmati saat ini, semua itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, bantu kami Tuhan, ajari kami Tuhan, latih kami Tuhan, untuk mempersiapkan kesaksian kami, mempersiapkan pernyataan kami, mempersiapkan tubuh kami, mempersiapkan pikiran kami, mempersiapkan kehidupan kami untuk menjadi sebuah persembahan yang layak di hadapan-Mu Tuhan, menjadi sebuah kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, menjadi sebuah kebanggaan bagi nama-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, kami bukan saja kebetulan menyampaikan kebenaran, tapi kami sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran, dan kami berinisiatif menyampaikan kebenaran, karena kami percaya ada banyak orang di luar sana yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada banyak orang di sana yang menanti-nantikan pekabaran itu ya Tuhan. Ataupun ada juga orang di luar sana yang acuh tak acuh, tetapi bila mana mereka menemukan kebenaran ini, hidup mereka tidak akan sama lagi Tuhan. Hidup mereka akan berubah dan jauh lebih baik karena mereka mengenal tentang Engkau ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kiranya anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, bukan saya tergerak, bukan saya tersentuh, tetapi membuat komitmen kepada kami masing-masing untuk mengambil langkah lebih jauh lagi, untuk melatih, meluangkan waktu kami untuk melatih diri kami untuk menginjil. Karena kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu telah memanggil kami untuk menjalani hidup kami sebagai saksi-saksi-Mu dan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan.
Berkati secara khusus ya Tuhan anak-anak-Mu pada malam hari ini, kepada Miu yang dalam sedang persiapan untuk kuliahnya Tuhan. Kami tahu ini adalah sebuah proses yang tidak mudah, tapi kami percaya bahwa Engkau akan memberikan hikmat dan kesabaran, bahwa Engkau sudah mempersiapkan ya Tuhan kesempatan untuk kuliah dan semua hal yang dia perlukan, supaya Miu boleh terus berserah kepadamu Tuhan, dan percaya bahkan dalam saat menunggu seperti ini, dia tidak akan kecewa, tetapi akan terus melihat kepadamu Tuhan, dan melihat pekerjaan tangan-Mu dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tere, dengan kesaksian yang telah disampaikan dalam kesehatannya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ini semua pekerjaan-Mu yang telah berlaku. Kami tahu bahwa Engkau belum berhenti di titik ini, Engkau akan terus bekerja dalam kehidupannya, Engkau akan bersama dengan treatment dan proses yang dilakukan dalam kesembuhannya Tuhan dan pemulihannya, dan kiranya Tuhan bekerja melalui tangan dokter dan perawat, dan semua treatment diperlukan, sehingga nama Tuhan dimuliakan oleh proses kesembuhan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bible study kami malam ini Tuhan, supaya apa yang kami kunyah, apa yang kami terima, apa yang kami nikmati malam ini, boleh kami doakan untuk dapat kami bagikan dan sampaikan kepada semua orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami istirahat yang baik malam hari ini, karena di hari Sabat indah ini Tuhan, kami percaya Engkau akan menjaga kami dan memelihara kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.